Pada video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya agar tanaman padi yang akan menghadapi masa generatifnya supaya siap membentuk organ-organ reproduksinya, sehingga menjelang bunting tanaman padi kita daunnya tidak menguning dan tanaman padi kita dapat lebih terhindar dari serangan hama maupun penyakit, sahabat EBIB semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali bersama channel Ekobudi YouTube Farm, channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIB semua? Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIB semua, seperti kita ketahui secara umum, fase kehidupan dalam tanaman padi ini terbagi menjadi dua. Ada fase vegetatif dan juga ada fase generatif. Namun perlu kita ketahui, dari kedua fase kehidupannya ada sebuah masa di mana tanaman padi sedang berada pada masa peralihan dari fase vegetatif menuju fase generatif. Keadaan seperti ini disebut dengan masa pramudia. Masa pramudia atau masa peralihan dari fase vegetatif menuju fase generatif pada tanaman padi ini akan menyebabkan tanaman padi kita berada pada masa-masa kritisnya, berada pada masa-masa kerentanan yang tinggi dari kontaminasi hama maupun penyakit yang dapat merusak tanaman padi kita di masa seperti ini. Pada masa pramudia, tanaman padi membutuhkan energi yang cukup besar dari unsur hara yang didapatkan baik di lahan maupun di lingkungan sekitarnya untuk membentuk organ-organ reproduksinya menghadapi masa pembuahan atau pembungaannya. Sehingga pada masa pramudia ini kita sebagai petani hendaklah melakukan perawatan terhadap tanaman padi kita secara intensif, memberikan asupan-asupan unsur hara yang sesuai dengan kebutuhannya, juga mengaplikasikan amunisi-amunisi yang dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya kontaminasi hama maupun penyakit terhadap tanaman padi kita yang berada pada fase kritis seperti ini, sahabat EBIB. Apabila kita sebagai petani tidak waspada, tidak melakukan perawatan dengan baik pada fase pramudia tanaman padi, maka salah satu contoh gejala yang timbul yang biasa dihadapi oleh para petani, biasanya ketika tanaman padinya menjelang bunting, daun-daun padinya akan menguning di lahan, sahabat EBIB. Nah, keadaan daun padi menguning ini adalah salah satu pertanda atau gejala terjadinya dehidrasi unsur hara yang dimiliki oleh tanaman padi kita di lahan. Untuk itu sahabat EBIB, pada video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana caranya agar tanaman padi yang akan menghadapi masa generatifnya supaya siap membentuk organ-organ reproduksinya, sehingga menjelang bunting tanaman padi kita daunnya tidak menguning dan tanaman padi kita dapat lebih terhindar dari serangan hama maupun penyakit, sahabat EBIB semua.
Sebuah langkah perawatan yang dapat kita berikan terhadap tanaman padi kita di masa pramudia seperti ini, yaitu dengan menyuntikan nutrisi yang mengandung unsur hara lengkap, baik itu makro, mikro maupun unsur hara penunjang yang lainnya. Selain kita mengaplikasikan nutrisi lengkap seperti itu, kita juga dapat mengaplikasikan pestisida untuk melakukan pencegahan agar tanaman padi kita bisa lebih terbebas dari serangan hama dan penyakit. Sebuah pupuk daun atau nutrisi penting bisa kita berikan yang mengandung unsur hara lengkap. Contohnya sebuah produk dengan merek dagang Merauke Plek G. Pupuk Merauke Plek G ini mengandung unsur hara makro yang lengkap, baik nitrogen, fosfat maupun kaliumnya. Namun dari sekian banyak unsur makro yang terkandung, unsur hara kalium dalam pupuk ini sangatlah tinggi. Kandungan daripada pupuk Merauke Plek G ini, nitrogennya sebesar 8%, fosfatnya 9%, dan kandungan kaliumnya 39%. Unsur hara kalium dibutuhkan lebih banyak ketika tanaman padi akan memasuki masa generatif. Selain daripada itu, pupuk ini juga dilengkapi dengan pupuk makro sekunder seperti magnesium sebesar 3%. Juga ditambah dengan adanya kandungan unsur hara mikro di dalamnya. Selain itu sahabat EBIB, pupuk daun kita berikan ke tanaman padi, kita juga bisa menyandingkan atau mengaplikasikan dengan asupan amunisi untuk melakukan pencegahan terhadap tanaman padi kita dari serangan hama dan penyakit. Pestisida yang dapat kita gunakan ini berupa dua macam. Baik itu pestisida untuk mencegah terjadinya serangan jamur maupun pestisida untuk mencegah datangnya serangan hama atau insek. Sehingga pestisida yang kita gunakan terdiri dari dua jenis, ada fungisida maupun insektisida. Fungisida dan insektisida yang kita gunakan sebaiknya yang bersifat atau bekerja secara sistemik agar bisa menjaga tanaman padi kita beberapa hari ke depan menjelang masa buntingnya sahabat EBIB. Fungisida yang dapat kita gunakan contohnya mereknya adalah Topsin 500 SC. Topsin ini adalah sebuah fungisida untuk melakukan pengobatan atau pencegahan terhadap datangnya atau serangan jamur dan spora-sporanya yang bisa menyebabkan bercak daun, bercak batang, bercak buah, dan juga potong leher atau penyakit blas pada tanaman padi. Sedangkan insektisida yang bisa kita gunakan contohnya Prepaton 50 SC. Prepaton 50 SC ini bekerja secara sistemik dan juga translaminar karena bahan aktifnya adalah klorantaniliprol sahabat EBIB. Ketiga amunisi ini dapat kita sandingkan menjadi satu untuk diberikan terhadap tanaman padi kita melalui spray. Dapat kita jadikan satu tangki sprayer sehingga dapat menghemat tenaga kita dalam melakukan pekerjaan dan juga dalam sekali perawatan bisa kita lakukan dengan memasukkan nutrisi maupun pestisidanya sahabat EBIB. Kemudian berapa saja dosis yang bisa kita gunakan untuk ketiga amunisi ini? Yuk kita simak videonya baik-baik, jangan di skip agar sahabat EBIB tidak gagal paham. Namun sebelum kita lanjutkan untuk melihat berapa saja dosis yang dapat kita gunakan untuk setiap amunisi ini, tak lupa kepada sahabat EBIB yang baru berkunjung melihat channel Ekobudi YouTube Farm ini, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya, tekan pula tombol like-nya. Satu sentuhan jari sahabat EBIB menekan tombol like maupun tombol subscribe pada channel ini tentu saja akan menambah motivasi dan semangat saya untuk terus membagikan informasi-informasi penting seputar budidaya tanaman padi.
Apabila sahabat Ebib juga ingin bertanya dan berkomentar, silakan tuliskan saja pertanyaan dan komentar sahabat Ebib pada kolom chat di aplikasi YouTube sahabat Ebib semua. Tapi tentu saja dengan satu syarat, komentar dan pertanyaan yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan tentu saja tidak keluar dari tema yang ada di dalam video ini. Sahabat Ebib bisa membagikan juga video ini kepada sahabat-sahabat petani yang lain agar lebih bermanfaat dan nilai kebermanfaatannya lebih meluas bagi para petani di luar sana, dan insya Allah akan menjadi ladang ibadah buat kita semua. Yuk kita lanjutkan videonya. Oh ya, mungkin sahabat Ebib banyak yang bertanya, Kang, masa pramudia pada tanaman padi itu terjadi pada usia berapa? Jawabannya sahabat Ebib, kita tidak bisa menentukan masa pramudia pada setiap jenis padi berdasarkan berapa hari setelah tanam. Namun masa pramudia ini terjadi sesuai dengan jenis padi yang kita tanam. Namun pada umumnya masa pramudia terjadi di usia 35 sampai 45 hari setelah tanam. Nah, sebuah ciri yang bisa kita gunakan untuk menentukan bahwa tanaman padi kita memasuki masa pramudia, di mana batang-batang dari setiap tanaman padi kita yang ditanam di lahan sudah mengeluarkan ruas-ruas atau buku-bukunya seperti ini. Sahabat Ebib bisa lihat seperti di video ini, batang-batang padi ini sudah ada ruas-ruasnya seperti ini. Sudah ada buku-bukunya yang akan menjadi tempat bersemayamnya malai-malai padi di dalam pada saat memasuki masa bunting nanti. Jadi ini tandanya sahabat Ebib ya, ketika tanaman padi kita memasuki masa pramudia, sekali lagi batang-batang padi sudah kelihatan atau mengeluarkan ruas-ruasnya sahabat Ebib. Sahabat Ebib, inilah ketiga amunisi yang akan saya gunakan dalam penyepraian kali ini. Ini adalah pupuk Merauke Plek G ya sebagai nutrisinya. Kemudian amunisinya ini fungisida Topsin ya. Kemudian yang satu lagi insektisida Prepaton 50 SC. Ketiga amunisi ini akan saya gunakan dalam proses penyepraian kali ini. Nah, sebelum kita masukkan ketiga amunisi ini, alangkah baiknya tangki sprayer ini kita isi dulu dengan air sekitar 1/4 tangki. Dosis daripada pupuk Merauke Plek ini bisa kita gunakan 3 sampai 4 sendok makan per tangki sahabat Ebib. Namun dalam penyepraian kali ini saya hanya akan menggunakan dosis Merauke Plek ini 3 sendok makan saja untuk tangki 16 liter. Nah, setelah kita masukkan ke dalam ember seperti ini, kita aduk-aduk pupuk yang berbentuk kristal ini. Dan sahabat Ebib perlu diketahui, walaupun bubuk kristalnya berwarna putih, ketika kita suspensikan dengan air ini akan berubah warna menjadi kecoklat-coklatan seperti ini sahabat Ebib ya, untuk pupuk Merauke Pleknya. Nah seperti ini warnanya, walaupun serbuknya putih menjadi merah bata atau kecoklat-coklatan seperti itu. Jenis pupuk ini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam tangki sprayer. Namun sebelum kita masukkan fungisida dan inseknya, kita isi dulu tangki sprayernya, kita tambahkan air dulu sampai menjadi kira-kira setengah atau 3/4 tangki sahabat Ebib. Baru nanti setelah diisi dengan air seperti ini, kita masukkan amunisi yang berupa fungisida dan insektisida. Nah ini adalah fungisida Topsin. Dosis yang bisa kita gunakan untuk Topsin ini 3 ml per liter air. Jadi untuk tangki 16 liter bisa kita gunakan 48 ml sahabat Ebib ya. Disesuaikan saja dengan kapasitas tangki yang kita miliki. Sekali lagi dosis Topsin itu 3 ml per liter air. Kemudian untuk dosis insektisida Prepatonnya
Ini juga dosisnya bisa kita gunakan 3 ml per liter air. Sama seperti dosis fungisida Topsin tadi sahabat Ebib. Nah segini ya. Ini untuk tangki 16 liter sahabat Ebib. Kedua pestisida ini kita larutkan juga dalam air, dalam wadah seperti ini. Sebelum dimasukkan agar lebih tercampur secara merata. Alangkah lebih baiknya kita aduk-aduk seperti ini sahabat Ebib ya. Biar hasilnya pencampurannya dapat optimal. Barulah kita masukkan kedua pestisida ini ke dalam tangki sprayer. Dan setelah dimasukkan pestisidanya, kita penuhi tangki sprayer kita dengan air sampai penuh. Dan jangan lupa setelah penuh, sebelum kita melakukan penyepraian, alangkah lebih baiknya jika kita lakukan pengadukan kembali amunisi-amunisi di dalam tangki sprayer ini agar lebih bersuspensi dengan baik, tercampur merata sehingga hasil sprayan yang kita lakukan dapat mendapatkan hasil yang maksimal sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, kita lihat seperti apa proses penyepraian yang saya lakukan. Proses penyepraian ini saya lakukan sekitar jam 7 pagi karena cuacanya sudah cukup cerah karena sudah memasuki musim kemarau di daerah saya sahabat Ebib. Di pukul 7 pagi saja embun-embun yang menempel pada daun padi sudah mulai mengering. Dan cuacanya alhamdulillah ini masih redup, tidak panas, sehingga aktivitas kita melakukan penyepraian dapat berjalan dengan lancar. Penyepraian yang dilakukan di pagi hari terutama penyepraian pupuk atau nutrisi tentu saja akan lebih efektif karena daun-daun padi bisa menyerap unsur hara yang terkandung di dalam pupuk yang kita spraykan seperti ini. Kemudian penyepraian daripada pestisida juga ini akan berpengaruh positif, akan bersinergi dengan nutrisi yang kita spraykan. Karena kedua amunisi pestisida yang saya gunakan ini bersifat sistemik cara kerjanya, maka akan mudah pula dilakukan penyerapan oleh tanaman padi berbarengan dengan proses penyerapan nutrisi yang kita berikan sahabat Ebib. Baiklah sahabat Ebib semua, di saat tanaman padi kita berada pada fase kritis seperti ini, pemberian nutrisi dan juga amunisi-amunisi yang penting dapat kita lakukan agar tanaman padi kita dapat lebih terlindungi daripada serangan hama dan penyakit. Dan tentunya ketika menjelang bunting nanti tanaman padi kita daunnya tidak menguning sahabat Ebib semua. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Akhirnya saya undur diri. Mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah-salah pernyataan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan akhiru kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.